Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di malam ini. Kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai kita. Dan juga ketika kita tidur, Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Mantap. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami melakukan karena cinta. Semua apapun itu karena cinta. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan bacakan ayat 29, pasal 29, 1 Tawarik 29 ayat 2 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, dan batu permata, soham dan permata tertahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warni, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak walamnya. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Opir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyaluk dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapa kepada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Haleluya. Karena cinta, ya, kita bisa bertahan dalam hidup ini karena cinta. Kita menikmati segala yang baik karena cinta Tuhan kepada kita. Dan sebaliknya kita cinta, karena cinta pula kita melakukan seluruh kehendak Allah, seluruh kemauan Allah, seluruh apa yang diperintahkan, seluruh ketetapan Allah. Mudah? Enggaklah. Sangat sulit. Saya mengingat pada masa-masa saya jatuh cinta dengan istri saya. Kalau dulu itu ada namanya koin telepon. Bayangkan saya harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan membawa koin, lupa saya 500. Jadi pindah satu tempat ke tempat yang lain, ya. Kalau ingat itu, aduh. Terus berganti kepada kartu. Jadi kartu saya itu nggak pernah habis, ya. Jadi ada ganti terus. Itu bayangkan, itu 2 jam setiap kali menelepon. Makanya kadang-kala orang menelepon itu karena dia sudah akhirnya kita putus dulu. Makanya kita cari tempat, saya sering mencari tempat yang jarang dipakai orang. Itu bongkar rahasia itu. Tapi itu karena cinta. Jam 12 sampai jam 2. Luar biasa. Jadi
tadi Alkitab sudah kita baca, Daud juga melakukan pemberian kepada Allah, memberikan sesuatu kepada Allah karena cinta. Kenapa batu permata yang mahal-mahal itu tidak saya hitung? Mengapa saya hanya mau menghitung emasnya saja sama peraknya? Karena lebih mudah menghitungnya. Oke, tapi saya mau hitung emasnya saja. Jadi kalau karena cinta Daud rela berkorban, korbannya apa? Selain yang tadi dari ayat yang ke 3 ke atas itu tadi 2, 3, 4 di ayat 4 ini kan kita lihat bagaimana dia memberikan 3.000 talenta. 1 talenta itu lebih kurang 34 kilo. Jadi 3.000 kali 34 itu kira-kira 1.320 kilogram. Jadi dikali 1.320 ya, 3.000 kali 34 132.000 gram ya, dijadikan gram. 132.000 gram kali 1 juta. Itu harga yang lalu. Tapi saya baru lihat itu harga emas 1.360.000 lebih. Harga perak itu 16.500. Itu 7.000 talenta. Saya tidak hitung itu. Karena saya hitung korbannya apa saja, emas itu bernilai kalau dikurskan sekarang itu kira-kira 1 triliun lebih. Itu hanya kurs 1 juta. Wah. Belum lagi hal-hal permata yang mahal-mahal. Sudah nggak tahu sudah. Tapi yang mau saya katakan, Daud melakukan itu apapun yang dipersembahkannya kepada Tuhan, termasuk hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya dia korban soal harta, tapi hidupnya juga dikorbankan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan kepada dia, walaupun ini memang God's timing ya, waktunya Tuhan. Tidak lagi waktunya Daud untuk mendirikan bait Allah. Karena Tuhan sudah berkata, aku yang memilih. Mungkin juga ini akan saya ceritakan bagaimana aku yang memilih engkau dari padang, aku yang menjadikan engkau raja dan lain sebagainya. Jadi itu waktunya, timingnya Tuhan bagi Daud. Tapi timingnya untuk membangun rumah Tuhan bukan timing dia, tapi timing anaknya. Itu sebabnya Daud mempersiapkan semuanya, karena Tuhan sudah katakan terlalu banyak engkau menumpahkan darah orang, dan kau tidak akan membangun rumah bagiku. Walaupun Tuhan berkata, apakah aku pernah meminta rumahku untuk aku bertempat tinggal? Tidak. Tapi karena keinginan hati Daud, karena dia lihat, aku tinggal di rumah mewah, aku tinggal di rumah terhormat, tapi tabut Allah di kemah-kemah. Itu rasa bersalahnya Daud. Dan dia katakan kepada Nathan. Jadi Nathan bilang, apa yang baik ya lakukan saja gitu ya. Dia pikir memang itu baik membangun rumah Tuhan, tapi Nathan diingatkan oleh Tuhan, bilang sama Daud itu, bukan waktu itu. Itu waktu anaknya akan membangun. Aku akan memberikan anaknya luar biasa dan lain sebagainya. Nah, jadi yang mau saya katakan, dia berkorban. Korban harta, korban mengorbankan hidupnya untuk menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan dalam menyediakan rumah Tuhan. Karena sudah dirancangkan rumah Tuhan yang begitu megah, yang begitu luar biasa. Yang kedua, karena cinta dia memberi yang terbaik
Apa yang terbaik? Ya ketaatan. Tidak ada yang lain. Ketaatan kepada Tuhan. Banyak dia melakukan kesalahan. Ya, apalagi ketika dia menghitung jemaah Tuhan. Menghitung jemaah Tuhan. Wah, Tuhan sangat marah. Bahkan dikatakan begini, kau pilih 3 tahun kelaparan, 3 bulan kau dikejar-kejar musuh, 3 hari kelaparan. Sampar. Dia tahu kalau bagaimana sakitnya dikejar-kejar musuh, bagaimana sakitnya dikejar anaknya Absalom. Dia tahu itu musuhnya tidak enak, ingin menghilangkan nyawanya. Dan itu sebabnya dikatakan, terserahlah kepada Tuhan, tapi jangan biarkan aku jatuh ke tangan musuhku. Akhirnya 3 hari, tapi tidak 3 hari, karena sudah banyak. Dan Tuhan pada akhirnya menolong dia. Dan dia harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang mau saya katakan kepada Tuhan, kepada kita, Daud banyak kali salah. Tapi ketika dia diingatkan, dia ditegur, dia bertobat. Itu sebabnya ketaatan itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan ketika dia bersalah, berbalik kepada Tuhan, makanya saya katakan dia adalah orang yang teachable. Dia adalah orang yang mau dengan ketaatan itu dia berpegang pada peringatan, berpegang pada perintah-perintah Allah, berpegang pada ketetapan-ketetapan Allah, dan dia melakukan firman Allah dalam hidupnya. Yang terakhir kata Alkitab, karena cinta dia memberikan pujian kepada Allah. Punyamulah kebesaran, punyamulah kejayaan, punyamulah keagungan, punyamulah kehormatan, punyamulah semua punya Tuhan, termasuk hidupnya, termasuk hidup kita. Itu kepunyaan Tuhan. Ini kadang-kala kita tidak menganggap apa yang kita miliki itu kepunyaan Tuhan. Oh, ini dalam hal ini kepunyaanku. Ini bukan kepunyaan Tuhan. Tapi saya mau katakan, semua karena cinta. Kalau kita karena cinta melakukan untuk kemuliaan Tuhan, dari Tuhanlah kita mendapatkan balasannya. Doa dan harapan saya, biar kita melakukan apapun dalam tugas dan tanggung jawab kita, lakukan karena cinta kepada Tuhan. Karena kita sudah menerima cinta yang tulus dari Tuhan. Mari kita lakukan juga cinta yang tulus kepada Tuhan dengan mempersembahkan, berkorban, memberi yang terbaik, dan memberikan pujian kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus, semua karena cinta. Dan segala pekerjaan si setan yang atau sakit penyakit yang mereka miliki, kalau engkau orangnya, arahkan tangan kepada Allah. Kita berdoa, Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, Tuhan tolong mereka, karena kami tahu bahwa engkau mampu hadir kepada mereka, karena engkau tidak mengenal jarak ruang waktu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, kami yang berdoa saat ini aku perintah keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus, engkau semua oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih. Kalau engkau mengalami masa-masa sulitmu, datang kepada Tuhan dan angkat kedua belah tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, dan Tuhan tolong mereka, datang kepada mereka, sehingga mereka berasa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Dalam nama Yesus, Kau memberikan solusi, jalan keluar bagi mereka dalam menyelesaikan setiap persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih buat pertolonganmu kepada mereka, kebaikanmu kepada mereka, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk melakukan yang terbaik. Dan sebelum kita tidur, mari kita berdoa, membaca firman Allah, memperkatakan 1-2 ayat dalam hidup kita sehingga Tuhan dipermuliakan. Mantap, mantap, mantap.